kali ini adalah seorang wanita berinisial SH dan berusia 72 tahun, berasal dari Magelang, yang sedang dirawat di rumah sakit setelah mengalami stroke iskemik dan memiliki penurunan rentang gerak atau ROM dan penurunan kekuatan otot. Selamat pagi Bu. Pagi Sus. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya perawat Alifa yang akan melayani Ibu di shift pagi hari ini dari jam 7 hingga jam 2 siang nanti. Sebelumnya boleh saya tahu dengan Ibu siapa dan berapa usianya? Saya Sri Handayani, umur saya 72 tahun, Sus. Baik, dengan Ibu Sri ya. Ada keluhan apa hari ini Bu? Ini Sus, tangan sama kaki bagian kiri saya itu kesulitan untuk bergerak dan kalau digerakin itu terasa nyeri. Oh baik, nyeri saat menggerakkan tangan dan kaki kiri ya Bu. Apa ada riwayat penyakit Bu? Iya Sus, saya punya riwayat penyakit hipertensi dan diabetes. Hipertensi dan diabetes. Sebelumnya coba saya cek dulu untuk tekanan darah dan suhunya ya Bu. Baik, untuk tekanan darah dan suhu nadi sudah saya catat ya Bu. Setelah ini akan ada perawat yang akan melanjutkan pemeriksaan buat Ibu. Baik Sus, terima kasih. Untuk hasil pengkajian dari pemeriksaan pasien tadi, saya memperoleh data tekanan darah 160/90 mmHg, frekuensi jantung 100 kali per menit, dan frekuensi pernapasan 20 kali per menit. Untuk data subjektif, pasien mengatakan sulit menggerakkan tangan dan kaki kiri dan nyeri saat bergerak. Untuk data objektifnya, kekuatan otot pasien menurun, rentang geraknya menurun, sendi kaku, gerakan tidak terkoordinasi, dan fisik lemah. Perkenalkan, saya Aisyah Manda, perawat yang bertugas pada pagi hari ini pada pukul 7 hingga jam 2 siang nanti. Apa benar ini dengan Ibu Sri Handayani? Iya, Sus, benar. Baik Bu, menurut data kajian yang telah dilakukan sebelumnya, Ibu didiagnosa memiliki gangguan mobilitas fisik setelah stroke iskemik dengan ditandai kesulitan menggerakkan ekstremitas kiri, menurunnya kekuatan otot dan rentang gerak. Jadi begitu ya Sus. Lalu apa yang harus saya lakukan untuk memulihkan kondisi saya Sus? Baik Bu, jadi saya akan melakukan tindakan intervensi keperawatan kepada Ibu. Yang pertama, observasi. Saya akan mengidentifikasi apakah nyeri atau keluhan fisik pada Ibu dan memonitor kondisi Ibu selama melakukan mobilisasi. Yang kedua, proses terapeutik. Saya akan memfasilitasi aktivitas mobilisasi Ibu dengan alat bantu dan melakukan penggerakan. Yang ketiga, edukasi. Saya akan menjelaskan tujuan dan prosedur ROM pasif untuk mengidentifikasi adanya keterbatasan gerakan, mengurangi dampak dan imobilisasi, dan mencegah terjadinya kontraktur. Dan yang keempat, saya akan berkolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat terapi untuk mengatasi penyebab gangguan mobilitas fisik Ibu. Apakah Ibu sudah jelas? Ya Sus, jelas Sus. Baik Bu, setelah ini saya akan tinggal dulu ya Bu. Jika ada apa-apa bisa memencet bel dan nanti ada perawat yang kesini. Baik Sus, terima kasih banyak. Baik, terima kasih kembali Bu. Mari. Baik Ibu, sebelum Ibu melakukan pemeriksaan, yang pertama saya akan mengobservasi kondisi Ibu, kemudian yang kedua saya akan memfasilitasi terapeutik melalui pergerakan pasif pada persendian. Setelah itu yang ketiga saya akan menjelaskan tujuan dan prosedur pasif serta mengajarkan cara memobilisasi diri pada pasien dan keluarga. Selanjutnya yang terakhir adalah akan digantikan dengan tim medis lain untuk memastikan bahwa obat terapi yang diberikan tidak mengganggu proses mobilisasi serta memastikan pasien mendapatkan perawatan yang komprehensif untuk mengatasi penyebab gangguan mobilitas fisik. Apakah Ibu mengerti? Mengerti Sus. Baik Ibu, apakah Ibu sudah siap untuk dilakukan pemeriksaan? Ya Sus, sudah. Untuk itu Ibu mengikuti gerakan saya ya Ibu. Tangan Ibu bisa gerakan pelan-pelan. Untuk yang satunya Ibu. Apakah sudah lebih nyaman digerakkan Ibu? Ya Sus, sudah. Baik,
Baik Ibu, pemeriksaan yang dilakukan sudah selesai. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan oleh perawat yang bertugas selanjutnya ya Ibu. Baik, Sus. Semoga Ibu Sri lekas membaik dan dapat melakukan kegiatan seperti semula ya Ibu. Amin. Baik Sus, terima kasih ya. Ya Ibu, terima kasih kembali. Selamat pagi Ibu. Pagi. Perkenalkan, saya perawat Aprilia yang bertugas membantu Ibu di ruangan ini. Apa benar dengan Ibu Sri Handayani? Iya benar Bu. Baik, dari catatan kesehatan Ibu ini tadi sudah dilakukan latihan menggerakkan kaki dan tangan ya Bu. Jadi gimana Ibu perasaannya sekarang? Sudah lebih baik tapi belum maksimal gerakannya. Oke, berarti sudah lumayan tapi masih belum maksimal penggerakannya ya Bu. Baik, kalau begitu satu pertanyaan lagi ya Bu, dari latihan tadi kira-kira apa saja yang sudah Ibu dapatkan? Saya sudah berlatih menggerakkan tangan dan kaki kiri saya Bu. Bagus sekali Bu, berarti sudah paham ya mengenai pelatihan kita hari ini. Untuk selanjutnya, apakah Ibu bersedia untuk melakukan pemeriksaan ulang terkait kondisi Ibu nanti? Oke, jadi cukup itu saja ya Bu dari saya. Apakah Ibu ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, cukup sampai di sini pemeriksaan terkait kondisi Ibu. Saya sarankan Ibu sering-sering berlatih sendiri agar pulih maksimal. Semoga Ibu dapat kembali melakukan aktivitas Ibu dengan maksimal tanpa ada kendala lagi. Cukup sekian dari saya Ibu, terima kasih. Saya permisi dulu. Ya, terima kasih. Baik, di tahap terakhir ini ada tahap evaluasi. Nah, evaluasi Ibu Sri Handayani setelah stroke iskemik menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan dalam kondisi neurologis dan fungsi motorik. Dengan pemantauan yang ketat dan dukungan rehabilitasi, pasien dapat melanjutkan pemulihan secara efektif. Edukasi bagi pasien dan keluarganya juga sangat penting untuk mendukung proses pemulihan di rumah.